dalam pengembangan Hima tentunya, karena dari aspirasi tersebut perlu disediakan platform yang mungkin mudah diakses dan ramah pengguna baik secara daring maupun luring. Karena setiap aspirasi yang masuk dapat ditindaklanjuti secara jelas dan transparan sehingga mahasiswa merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Visi yang terakhir yaitu visi keempat, yaitu mendorong partisipasi dan kolaborasi aktif seluruh mahasiswa PPB FIP UNY dalam berbagai kegiatan Hima untuk memperkuat rasa memiliki, memperluas jejaring, dan mewujudkan kerjasama yang efektif dan berdampak. Dalam visi yang keempat ini, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan Hima yang hidup dan bergerak pastinya. Karena melalui perlibatan mahasiswa dalam kepanitiaan, kegiatan lintas angkatan, serta ruang kolaborasi lainnya, adanya rasa memiliki terhadap organisasi dan tumbuh lebih kuat. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kerjasama yang efektif, kompak, dan membawa dampak nyata bagi mahasiswa PPB. Baik, selanjutnya program kerja unggulan dan inovasi. Yang pertama itu saya ada program kerja unggulan dan inovasi, yaitu BK Prestasi X Beasiswa, di mana program kerja yang pertama ini relevan dengan misi yang kedua saya, yaitu menyelenggarakan program kerja yang kreatif, relevan, dan memberikan manfaat nyata. Karena dalam program kerja ini berfokus pada penyediaan informasi dan apresiasi terkait lomba serta berbagai peluang terkait beasiswa. Sebenarnya dalam program kerja ini itu sudah ada sebelumnya, yaitu adalah BK Prestasi, namun ini akan dikembangkan. Yang sebelumnya hanya berfokus pada informasi lomba, ini ditambah dengan penyediaan informasi beasiswa, karena saya rasa saat ini tuh banyak sekali gitu loh mahasiswa yang sudah mulai tergerak gitu, tergerak mungkin terkait untuk adanya beasiswa-beasiswa. Jadi ini peluang besar untuk Hima memberikan tempat atau memberikan platform atau memberikan ruang gitu loh untuk informasi yang lebih terarah khususnya untuk mahasiswa PPB. Yang kedua yaitu ada BK Live Connect, yaitu relevan dengan misi saya yang keempat, yaitu mendorong partisipasi dan kolaborasi aktif seluruh mahasiswa PPB FIP UNY dalam berbagai kegiatan Hima untuk memperkuat rasa memiliki, memperluas jejaring, dan mewujudkan kerjasama yang efektif dan berdampak. Dalam bentuk program kerja ini melalui siaran live IG yang berkolaborasi dengan lintas Hima BK. Ini sebenarnya juga sudah ada dan ini mengembangkan dari program Hima yaitu BK On Air yang live IG. Tapi ini diperluas dengan berkolaborasi dengan salah satu Hima BK yang ada di universitas yang ada di Indonesia. Mungkin contohnya karena saya membuat ini karena saya rasa dengan adanya proker seperti Serawung yang sudah kita laksanakan di periode sebelumnya, itu antara anggota kami ataupun pihak sana juga merasa excited gitu loh, saling antusias dalam kegiatan itu. Jadi itu menjadi dasar adanya kenapa tidak gitu kita berkolaborasi gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon urut 1. Saya persilakan untuk calon urut 2 untuk bisa menempati mimbar yang kami sediakan. Waktu Anda 15 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yuliantika sebagai calon Ketua Hima PPB FIP UNY periode 2026 nomor urut 2. Yang terhormat, Prof. Budi Astuti selaku Ketua Departemen PPB FIP UNY. Yang kami hormati Ibu Widya Juwitasari selaku Dosen Pendamping Mahasiswa PPB FIP UNY. Yang kami hormati Saudara Fatah Khairuddin selaku DPO PPB FIP UNY. Yang saya hormati Saudari Firdalisya Dwi Lestari selaku Ketua Hima PPB FIP UNY periode 2025. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir secara online maupun offline yang ada di ruangan ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya yang sudah saya rancang untuk sedemikian rupa.
Dalam dinamika kehidupan organisasi mahasiswa, Hima PPB ini memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan diri, ruang berproses, dan juga tempat untuk berkembang bagi seluruh mahasiswa tanpa melihat perbedaan dan latar belakang dari setiap orangnya. Berdasarkan semangat tersebut, saya merumuskan visi dan misi untuk menjadi arah gerak Hima PPB FIP UNY ini dalam satu periode ke depan. Dan visi saya itu mewujudkan Hima PPB yang inklusif, berdaya, dan kolaboratif sebagai ruang bertumbuh yang nyaman bagi mahasiswa untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi. Visi ini menggambarkan komitmen Hima PPB FIP UNY untuk menjadi organisasi yang inklusif ataupun terbuka untuk umum tanpa melihat dari latar belakang setiap orangnya, dan juga berdaya, yaitu mampu menciptakan lingkungan yang dapat memperkuat kepercayaan diri dari setiap anggota tersebut, dan menjalin kolaborasi antar anggota maupun antar mahasiswa dalam Hima dan juga pihak eksternal. Lalu untuk memperkuat visi saya juga menyiapkan 4 misi. Yang pertama adalah membangun budaya kekeluargaan yang hangat dan saling menghargai. Misi ini bertujuan untuk menciptakan suasana Hima yang benar-benar terasa seperti rumah, yang untuk nyaman bagi mahasiswanya, agar di saat mahasiswa itu menjalankan proker, maka mahasiswa itu sudah merasakan seperti nyaman, seperti di rumah, dan tidak ada rasa canggung ataupun rasa saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu misi saya yang kedua itu memperkuat kolaborasi antar pihak eksternal dan juga internal. Hima PPB FIP UNY berkontribusi memperluas jejaring kolaborasi baik di lingkungan internal maupun eksternal seperti laboratorium, dosen, ataupun fakultas. Dan kolaborasi ini diharapkan dapat memperkaya program kegiatan, menambah wawasan mahasiswa, dan juga membuka peluang baru dalam pengembangan minat, karir, ataupun penelitian untuk nantinya. Lalu, misi saya yang ketiga adalah menjadikan wadah pengembangan potensi mahasiswa. Setiap mahasiswa pasti memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Di sini, saya berharap Hima PPB FIP akan hadir dengan menyediakan rangkaian pelatihan ataupun workshop agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi yang ia miliki. Dengan adanya dukungan ini, Hima PPB FIP UNY diharapkan menjadi platform untuk bertumbuh yang mendorong mahasiswa untuk menemukan jati diri dan meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan bidang dan minat bakat yang ia miliki. Misi yang keempat adalah meningkatkan keterbukaan untuk aspirasi mahasiswa. Hima PPB FIP UNY berkontribusi juga menjadi organisasi yang benar-benar mendengarkan suara mahasiswanya. Untuk itu, diperlukan sistem untuk menyampaikan aspirasi yang mudah diakses, jelas, dan juga responsif. Hima akan membuka berbagai kanal komunikasi, baik online maupun offline, agar setiap mahasiswa tersebut dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan juga ide tanpa adanya hambatan apapun. Setiap aspirasi yang masuk akan diproses dan juga akan ditransparansikan dan ditindaklanjuti secara terukur dan terstruktur, sehingga mahasiswa dapat merasa dilibatkan dan dihargai dalam pengambilan keputusan organisasi. Lalu yang selanjutnya, untuk program kerja unggulan. Untuk program kerja unggulan sendiri, sebenarnya saya masih menunggu pembahasan antar anggota. Dilihat, mungkin dapat mempertimbangkan evaluasi apa yang terjadi dalam periode sebelumnya tahun 2025. Mungkin dalam evaluasi yang bisa saya ambil nanti akan saya kembangkan dan juga saya jadikan sebagai program kerja unggulan. Maka program kerja unggulan ini belum bisa saya sebutkan secara spesifik karena akan adanya menunggu pertemuan antara setiap anggota dan juga seluruh anggota Hima PPB tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Telah sama-sama kita saksikan penyampaian visi misi dari kedua calon. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab panelis. Adapun aturan pada sesi ini, 1. Panelis memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan yang berlaku untuk kedua calon sekaligus selama 10 menit. 2. Calon menanggapi dalam waktu 7 menit secara berurutan sesuai arahan moderator. 3. Panelis menanggapi kembali dalam waktu 3 menit. Calon diperkenankan menanggapi kembali dalam waktu 3 menit secara berurutan. Yang kelima, panelis diperkenankan menanggapi kembali jawaban dari kedua paslon selama 3 menit berupa pernyataan. Yang terakhir, diharapkan semua pihak yang bersangkutan memperhatikan timekeeper untuk menyelesaikan waktu. Selanjutnya kepada panelis pertama, Saudari Firdarisha Dwi Lestari, selaku Ketua Hima PPB tahun 2025, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 10 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya. Halo, selamat pagi Nadia dan Salma. Pagi, Mbak. Oke, boleh minum dulu biar nggak tegang banget sambil dengerin pertanyaan dari aku ya. Di sini aku ada beberapa pertanyaan untuk Salma dan Nadia. Yang pertama mungkin ada titipan pertanyaan dari Bu Widya karena kebetulan berhalangan hadir ya pada hari ini. Pertanyaan untuk kalian berdua yaitu, apa langkah konkret yang akan kalian lakukan untuk membantu meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa BKUNY, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu yang selanjutnya aku mau bertanya dari aku pribadi. Di sini untuk Salma terlebih dahulu ya. Tadi di misi nomor 1 kamu ada menyampaikan membangun rasa nyaman saat prokeran ya. Nah, kira-kira apa langkah konkret yang akan kamu lakukan selama ketika nanti kamu terpilih menjadi ketua Hima gitu? Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan dalam membangun rasa nyaman tersebut saat prokeran? Karena ya kita tahu dinamikanya ketika prokeran itu seperti apa ya. Lalu yang selanjutnya misi nomor 3 ya. Misi nomor 3 itu bagus banget karena kamu tadi menyampaikan menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa gitu. Nah, gimana cara kamu memastikan bahwa misi yang sudah kamu buat ini untuk mengembangkan potensi mahasiswa itu tuh tersampaikan gitu ke mahasiswa tersebut. Lalu yang terakhir dalam proker unggulan ya, tadi kamu menyampaikan bahwa proker unggulannya masih belum disampaikan karena akan melakukan diskusi mengenai evaluasi dengan teman-teman dengan teman-teman pengurus Hima gitu. Nah, di sini yang aku tanyakan adalah sejauh mana kamu selama 1 periode ini mengetahui kekurangan di Hima PPB dan kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu. Karena tadi kamu menyampaikan bahwa membuat program kerjanya berdasarkan evaluasi yang ada gitu. Oke, untuk Salma sudah cukup. Lalu yang selanjutnya untuk Nadia. Di sini aku ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, tadi ada mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Hima ya, kamu menyampaikan seperti itu. Nah, di sini ini juga sama menariknya ya, karena seperti yang kita ketahui terkadang sejauh ini tuh masih minim sekali gitu partisipasi dari mahasiswa BK dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kita gitu, oleh Hima PPB. Nah, kira-kira dari kamu langkah konkret apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan misi tersebut gitu, supaya teman-teman mahasiswa BK tuh tertarik dengan kegiatan yang Hima selenggarakan. Lalu ini untuk pertanyaan keduanya dari kalian berdua. Tadi aku menyoroti bahwa gagasan yang kalian sampaikan itu mengandung unsur kata nyaman ya. Nah, bagaimana sih sudut pandang kalian sejauh ini selama 1 periode terhadap teman-teman mahasiswa BK gitu? Mereka memandang ke Hima PPB itu seperti apa? Sekian dari aku, mungkin nanti oleh Mas Fatah tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Saya persilakan untuk calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda 7 menit untuk menanggapi pertanyaan. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Cek. Baik, terima kasih Mbak Firda atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dari titipan dari Ibu Widya. Apa langkah konkret untuk meningkatkan prestasi dari setiap mahasiswa BKUNY? Mungkin langkah yang konkret, sepertinya langkah yang spesifik, mungkin akan mewadahi minat dan bakat setiap mahasiswanya. Lalu dalam minat bakat itu akan lebih dikembangkan agar mahasiswanya itu dapat seperti meningkatkan minat bakatnya tersebut, lalu akan didaftarkan ataupun akan dicarikan lomba ataupun lain sebagainya yang berhubungan dengan minat bakat tersebut, lalu mungkin akan menjadikan suatu prestasi yang akan menambah prestasi dari Hima BK ini. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk misi pertama yang menambahkan rasa nyaman, apa dalam proker, apa langkah yang akan saya lakukan? Mungkin dalam setiap proker kan pasti ada akan ada dalam setiap program kerja kan pasti ada persiapannya. Nah, dalam persiapan itu pasti kita akan ada rapat dan juga seperti bertemu secara intensif gitu. Nah, dalam rapat tersebut mungkin kita akan saling mendengarkan saran ataupun masukan dari setiap anggotanya agar setiap anggota itu tidak merasa terkucilkan ataupun terasingkan, sehingga mungkin itu dapat membuat rasa nyaman dalam program kerja tersebut. Untuk misi yang ketiga, sebentar. Untuk misi yang ketiga itu kan menjadi wadah pengembangan potensi mahasiswa. Bagaimana itu akan tersalurkan kepada mahasiswanya. Nah, ini kan nanti itu dalam proker Hima sebenarnya sudah ada seperti workshop ataupun pelatihan Pedera ini, ya. Itu kan sebenarnya juga termasuk untuk pengembangan potensi. Karena itu kan juga akan melatih mahasiswa ataupun anggota Hima sendiri itu untuk mengembangkan potensi dalam bidang editing ataupun video gitu. Nah, untuk proker unggulan, untuk evaluasi yang mungkin sudah saya rasakan selama 1 periode sebelumnya, itu mungkin ada di rasa nyaman tersebut ataupun rasa kekeluargaan. Nah, saya merasa seperti di Hima ini hanya memiliki rasa profesionalitas. Tapi menurut saya rasa profesionalitas itu tidak cukup untuk ada di Hima ini, karena jika hanya ada rasa profesionalitas itu, kita akan merasa canggung ataupun tidak enak di saat melaksanakan program kerja. Maka harus diimbangkan dengan rasa kekeluargaan agar setiap anggota itu merasakan kenyamanan yang nantinya akan sangat berpengaruh pada kinerja di program kerja Hima PPB FIP UNY. Nah, untuk cara saya agar evaluasi itu tidak muncul lagi di periode saya, itu saya sudah kembali lagi ke yang sudah saya rancang, yang di misi saya yang pertama itu yang membangun budaya kekeluargaan di Hima PPB FIP. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi itu tidak muncul lagi di periode saya nanti. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa pandangan mahasiswa BK kepada Hima PPB FIP? Apakah sudah merasakan nyaman? Mungkin saya sendiri di Hima itu kurang lebih sudah merasakan kenyamanan, karena menurut saya sudah banyak teman-teman ataupun kakak tingkat yang mencoba merangkul saya ataupun seperti
Maaf, mungkin ada kakak tingkat ataupun teman-teman yang sudah merangkul sehingga saya sudah merasakan kenyamanan dalam hima ini. Mungkin itu saja. Cukup, terima kasih. Oke, baik. Masih ada waktu 1 menit, cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan. Waktu Anda juga sama, saya berikan 7 menit. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak yang disampaikan Mbak Frida ya, ini kurang lebih ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu titipan dari Ibu Lydia. Apa langkah konkret yang untuk mengembangkan prestasi mahasiswa PPB-FIP? Yang pertama itu pastinya melihat juga dengan adanya proker-proker yang sudah kita jalankan selama periode kemarin ya Mbak, karena saya rasa juga dalam proker hima itu tuh sudah banyak yang itu tuh sebenarnya menjadi dasar gitu loh untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mungkin untuk mengukir prestasinya gitu. Yang pertama mungkin yang kita tahu lah ada program kerja Lokakarya, di mana menurut saya tuh Lokakarya itu suatu wadah yang salah satu proker yang mungkin itu tuh juga berdampak, karena dalam prosesnya sendiri kita tahu kalau Lokakarya itu ada seminar atau mungkin ada narasumber yang memang berkecimpung langsung dalam situ gitu loh. Dan satu sisi narasumbernya juga itu tuh saling berkaitan juga dengan BK gitu, jadi kayak masih mahasiswa BK. Jadi dari situ saya rasa itu menjadi salah satu tempat jadi mahasiswa tuh kayak merasa termotivasi, oh aku bisa nih seperti Mbak itu, atau aku juga pengen nih kayak bisa Mbak itu, atau apalagi dengan iming-iming kayak terkait kalau misalnya nanti prestasi A, prestasi B itu bakal bisa lulus dari kita nggak KKN, kita nggak skripsi dan sebagainya. Dan itu salah satu bentuk kita bisa memotivasi mahasiswa gitu. Tentunya juga salah satu motivasi untuk anak hima itu sendiri gitu. Dan yang kedua, sesuai dengan program unggulan saya yang pertama yaitu BK Prestasi X Beasiswa, di mana sebenarnya itu kan lebih fokus untuk menginformasikan adanya jejaring lomba gitu dari mungkin komunitas-komunitas lain atau dari prodi-prodi lain gitu. Dan itu menurut saya juga menjadi salah satu wadah yang bisa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa gitu. Dan pastinya mungkin lebih fokusnya besok nanti jika itu masih kayak dijalankan dalam periode saya itu masih bisa diulik lagi gitu loh, karena mungkin dirasa mungkin kalau saat ini masih kurang nih memberikan informasinya, dan besok kita harus ngebuat gimana caranya itu juga harus bisa tersampaikan gitu terkait informasi-informasi tersebut, karena itu sangat menjadi wadah yang itu tepat gitu loh. Karena kita sendiri aja kita wajar kalau misalnya kita mau mencari lomba gitu masih bingung mau di mana, dan dengan adanya tempat ini itu tuh bisa menjadi mahasiswa BK tuh lebih mudah untuk mencari informasi tersebut gitu. Itu untuk jawab pertanyaan pertama. Dan yang kedua untuk pertanyaan mendorong partisipasi mahasiswa BK, langkah konkret agar mahasiswa itu tertarik dengan kegiatan hima gitu. Kita lihat juga dengan ini inovasi dalam proker tersebut. Kita bisa dengan nanti gimana tertariknya itu dari inovasi tersebut, dan juga dari kita juga harus lihat juga dari gimana kita pengurusnya atau panitianya tuh menggaetnya juga gitu loh. Maka dari kita dari panitia atau pengurusnya juga harus menguatkan satu sama lain itu, agar apa yang kita vibes yang kita keluarkan itu agar bisa nyampe juga ke teman-teman yang lain. Jadi tidak memandang bahwa proker hima itu kayak udah gitu-gitu aja. Makanya dengan adanya inovasi tersebut, dan sebenarnya itu juga sudah dibuktikan dengan adanya counseling kemarin yang dimana itu saya rasa itu juga sudah menjadi wadah banyak mahasiswa yang tertarik dengan salah satu proker hima, dan alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar. Dan kedua, sudut pandang mahasiswa terkait hima. Oke, mungkin untuk sudut pandang itu sebenarnya juga belum menyeluruh, karena saya juga tahu kalau misalnya saya pinginnya bagus tuh belum tentu semua orang bakal merasa bagus. Saya merasa nyaman belum tentu semua orang merasa nyaman, tapi tidak ada salahnya dari kita sendiri itu juga dari pengurusnya dulu lah. Ibaratnya kita harus menyatukan, kita harus ibaratnya biar mereka tuh melihat bahwa hima tuh chill, hima tuh santai, hima tuh tidak apa-apa proker, tidak apa-apa merasakan kayak sibuk dan sebagainya. Maka kita tunjukkan cerianya itu ke mereka sampai akhirnya mereka tuh memandang bahwa oh hima tuh ternyata biasa aja ya, hima tuh ternyata ya kita bisa santai, kita bisa program dengan santai. Dan tentunya mungkin saya sendiri ya merasa kayak saya sering main dengan anak-anak divisi atau mungkin dengan teman-teman yang lain dalam yang satu anggota itu, bahkan dari teman-teman saya yang mungkin non hima aja tuh kayak merasa oh ternyata kalian tuh pergi-pergi ya atau gimana ya. Jadi kayak itu tuh memandang bahwa oh ternyata hima tuh
bisa gitu loh, santai-santai juga, tapi kita juga sambil berkomitmen untuk menjalankan jalan proker yang ada, dan itu kita ketahui bahwa proker hima itu termasuk proker yang banyak, dan alhamdulillah itu juga akhirnya bisa selesai. Begitu, terima kasih. Sudah cukup? Masih ada waktu? Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kedua calon. Waktu menanggapi 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Oke, mungkin di sini aku mau bertanya dulu ya. Boleh tanya lagi nggak ya? Atau hanya menanggapi aja? Boleh nanya. Oke. Di sini aku mau menanggapi dulu untuk Salma. Tadi rasa kekeluargaan ya, sempat menyampaikan rasa kekeluargaan. Nah, memang yang kamu tadi menyampaikan bahwa hima PPB kamu merasakan bahwa yang sekarang ini rasa kekeluargaannya masih kurang gitu. Nah, yang mau aku tanyakan adalah ketika nanti kamu menjadi ketua hima 2026, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan untuk mewujudkan rasa kekeluargaan tersebut gitu? Maksudnya apakah akan melakukan ini atau itu, atau ya gimana cara kamu menyampaikan rasa kekeluargaan yang kamu inginkan tersebut gitu terhadap seluruh mahasiswa BK ya, karena perlu kita ketahui bersama juga menjadi ketua hima bukan hanya mengetuai pengurus hima saja, tapi juga seluruh mahasiswa BK dan jajarannya gitu. Terus di sini udah sih untuk Salma itu aja. Terus untuk Nadia barusan sempat disampaikan katanya share informasi lomba ya. Nah, itu menarik banget sih. Maksudnya sama beasiswa juga ya, mau dikolaborasikan dengan share beasiswa juga. Namun perlu kita ketahui juga bahwa sejauh ini share informasi lomba itu tuh sudah sejauh mana gitu share informasinya. Karena yang mungkin di sini banyak teman-teman mahasiswa BK ya. Silakan nanti ketika tanya jawab peserta boleh disampaikan juga kalian merasakan share informasi lomba itu udah sejauh mana gitu. Nah, kira-kira ketika kamu udah share info lomba nih, tapi ternyata mahasiswa BK-nya tuh nggak ada yang tertarik gitu. Nah, apa yang bakal kamu lakukan gitu supaya ya misi kamu tadi tercapai? Terus ini pertanyaan baru sih, bukan menanggapi. Tadi kamu menyampaikan di misi kamu nomor 3, aku ada notis itu mau melibatkan pengurus atau mahasiswa gitu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang aku tanyakan di sini adalah dalam proses pengambilan keputusan yang di sini tuh maksudnya seperti apa gitu? Apakah harus selalu melibatkan mereka, atau karena kamu kan jadi ketua ya nanti, jadi ya semua tuh ada di tangan kamu gitu. Terus yang terakhir di program inovasi itu kolaborasi Live Connect, itu katanya mau kolaborasi sama universitas luar gitu. Nah, di sini maksudnya tuh kolaborasi seperti apa? Karena kan kita tahu ya BKONet itu dilaksanakan kolaborasinya itu tuh ada materinya gitu. Nah, kalau kolaborasi sama univ itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu untuk kedua calon. Saya tanya, mau dipikir dulu jawabannya atau langsung jawab? Bisa langsung. Oke. Karena tadi calon nomor urut 2 sudah menjawab pertama, jadi saya berikan kepada calon urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 3 menit untuk menanggapi semua pertanyaan tadi. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama dulu ya Mbak, terkait share informasi lomba itu sudah sejauh mana. Mungkin kalau itu sendiri itu kan dari divisi saya sendiri yang sebelumnya itu adalah PKM. Mungkin kalau saya rasa sendiri memang dalam divisi PKM sendiri untuk meningkatkan informasi lomba itu mungkin belum secara menyeluruh, tapi ya itu kayak nggak apa-apa, itu kan jadi informasi kita agar gimana ya yang kita harapkan mungkin yang saya harapkan nantinya, entah saya nanti tetap menjadi ketua hima ataupun nanti saya kembali ke divisi, itu tidak jadi masalah gitu loh, kita bisa tingkatkan lagi. Mungkin kalau kita sudah tahu ya bahwa kalau informasi lomba itu kan kita bagikan setiap anak dari divisi tersebut untuk memberikan informasi lomba, dan dari kita sendiri yang mendapatkan informasi lomba itu kan dari mungkin ada komunitas atau ada channel yang memang itu nge-share gitu loh Mbak. Nah kan, tapi kan kita juga harus menjaring di mana yang emang itu tuh cocok untuk mahasiswa BK. Nah kalau misalnya memang itu tidak ada nggak minat atau gimana, ya kita kembali lagi
mungkin memang dalam mungkin kalau kita pribadi, kita mulai dari kita sendiri, kalau misalnya memang kita tidak mumpuni atau kita tidak minat dalam itu, ya pasti kita juga tidak bisa memaksa. Tapi kita juga bisa dengan cara kayak apa ya, kayak ngasih tahu lah kalau kamu tuh ini loh berpotensi, ini loh kamu tuh bisa loh di sini, ayo dicoba aja. Dan seperti kayak pendekatan secara personal seperti itu, Mbak. Kalau untuk yang kedua terkait mahasiswa pengambilan keputusan ya, terkait misi saya yang ketiga. Nah itu tuh lebih mungkin kalau untuk aspirasi yang memang secara individu gitu loh Mbak. Jadi kalau secara yang personal gitu loh. Jadi tidak misalnya ada permasalahan secara personal, nah kita yang melibatkan mahasiswa tuh karena permasalahan personal itu. Kalau permasalahan secara menyeluruh ya kita pastinya tahu sendiri, mungkin nanti dari saya sendiri atau mungkin dari pihak langsung dari departemen seperti itu. Nah kalau yang ketiga itu oke, untuk yang BK Live Connect ya. Nah itu kan karena saya kan berkolaborasinya kan khusus dengan Hima BK sendiri. Jadi saya rasa dengan adanya kita Hima BK itu kan sudah sudah satu relevan gitu loh. Dan nanti tetap ada materinya yang dimana memang itu secara umum gitu loh Mbak. Kan kayak kemarin mungkin kita membahas kan sebelumnya di BKON kan sudah dengan Magenta dan itu kan membahas terkait mental ya. Nah itu nanti kita juga bisa terkait hal itu karena saya rasa bakal kayak live IG itu tuh bisa fleksibel gitu loh, tidak hanya kayak diprogramkan cuma satu kali atau atau gimana. Jadi nanti kita tetap bisa dengan mungkin dari lintas Hima BK itu atau bisa dengan komunitas lain seperti Magenta seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya persilakan untuk calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan yang tadi telah diberikan. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Firda atas tanggapannya. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Firda tadi, apa sih yang saya inginkan terkait kenyamanan di Hima BK ini? Mungkin yang saya inginkan itu tidak adanya antara gap dengan angkatan saya ataupun angkatan bawah. Yang saya rasakan dulu itu seperti terlihat masih ada gap antara saya dan cutting, sehingga itu membuat saya seperti ingin mewujudkan Hima yang ada rasa kenyamanan, tidak ada gap ataupun apapun itu antara cutting, tetapi tidak hanya cutting saja. Saya merasa juga masih ada gap antara divisi. Saya merasa antara divisi A dan divisi B masih ada gap ataupun ketidaknyamanan. Mungkin tidak menyeluruh, tapi ada 1-2 yang masih merasakan seperti itu. Nah, saya ingin apa sih upaya saya untuk meningkatkan rasa kenyamanan itu, mungkin bisa untuk mendekatkan dan lebih mendorong komunikasi antar adik tingkat dan kakak tingkat ataupun antar divisi. Nah, itu mungkin bisa membuat merasa lebih diayomi gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembali kepada panelis untuk memberikan pernyataan saja. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator, terima kasih Nadia dan Salma atas jawabannya. Karena di sini pernyataan ya, jadi aku nggak akan memberikan pertanyaan lagi. Kalau dari aku, jawaban kalian sudah sangat bagus dan konkret ya. Cuma yang perlu kita notes di sini adalah ketika teman-teman punya rencana, perlu diingat dan diketahui bahwa rencana yang sudah kalian susun tuh tidak semudah yang kita sampaikan di uji publik ini gitu. Dan pastinya nanti akan banyak kepala yang masuk di rencana kalian gitu. Jadi aku harap ketika dari Salma atau Nadia menjadi ketua Hima PPB FIPWNI 2026 nanti tetap mendengarkan teman-teman mahasiswa, terutama dari pengurusnya dulu, terus juga tetap mendengarkan aspirasi seluruh mahasiswa PPB gitu. Dan gak lupa juga tetap membangun komunikasi yang baik dengan departemen, lab PPB dan pihak-pihak eksternal lainnya. Sama pesan aku satu mengenai prestasi mahasiswa ya, karena itu yang menjadi evaluasi dari setiap tahunnya. Aku harap
semoga di tahun depan prestasi mahasiswa BK bisa meningkat, bukan hanya kami Hima PPB yang mewadahi saja dalam nge-share lomba, tapi juga mewadahi sampai gimana kita dapat peserta untuk lomba tersebut gitu. Mungkin dari aku tidak banyak, cukup itu aja. Sekali lagi aku ucapkan selamat kalian, tapi habis ini masih ada pertanyaan lagi dari panelis 4. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk panelis kedua, Saudara Muhammad Fathah Khairuddin selaku perwakilan DPO PPB tahun 2025. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Waktu Anda 10 menit untuk memberikan pertanyaan. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktunya. Sebelumnya aku pengen nyapa dulu nih, gimana kabarnya dia sama Salma? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Nampaknya tadi udah banyak pertanyaan ya dari Mbak Firda ya. Jadi ya mungkin itu bisa jadi apa namanya hal yang harus kalian lakukan. Mungkin aku cuma mau nambahin beberapa hal. Oke, yang pertama mungkin untuk semua ya, untuk kedua calon, hal yang paling fundamental dulu, sebenarnya kalian udah paham betul atau belum gitu tentang tupoksi menjadi KI di lapangan gitu. Nggak secara teori di kertasnya, tapi secara langsung. Kemudian kalian udah mempersiapkan apa aja sih sebagai ketua hima atau untuk menjadi ketua hima pertama. Terus selanjutnya masih untuk kedua calon, tadi sebenarnya Firda udah tanya ya tentang apa sih yang perlu dievaluasi, tapi hanya untuk baru satu calon ya. Jadi aku pengen dengar nih dari kedua calon lagi, kira-kira yang masih kurang dari hima yang sekarang itu apa. Terus bagaimana cara menyikapinya untuk atau menyelesaikan hal tersebut. Apa yang jawaban yang membumi, yang konkret. Terus selanjutnya masih untuk kedua, kira-kira kan tadi kan udah nih inovasinya tuh udah disampaikan ini. Terus tentang ini mahasiswa BK yang kurang aktif di setiap proker BK. Nah kira-kira tuh kok semakin lama berangsur berkurang, mungkin nggak hanya di periode sekarang, periode tahun lalu pun seperti itu gitu. Kira-kira gimana sih caranya untuk mendapat atensi dari mahasiswa BK selain pengurus hima gitu, dan pendekatan seperti apa yang ingin kalian bangun untuk menyelesaikan hal itu. Terus nah tadi kan pendekatan yang seperti apa. Nah aku pengen tanya untuk kedua calon juga, gimana cara membangun hubungan yang nyata dengan mahasiswa, karena kan teman-teman kan kan pasti kan mahasiswa ada yang perempuan, ada yang laki-laki juga gitu. Nah gimana sih cara teman-teman untuk membangun hubungan yang nyata dengan mahasiswa. Misal kalau dulu kan misal cowok kan ya enak ya ngobrol sama cowoknya gitu. Nah mungkin yang cewek nih yang seperti apa untuk ngobrol sama cowok, ataupun yang ngobrol sama perempuan yang lain seperti itu, kayak gitu. Terus membangun hubungan dengan supporter, terus dengan prodi itu di luar program kerja hima itu yang seperti apa kira-kira dari kalian. Oke, itu untuk yang kedua calon gitu. Masih ada waktu? Masih. Terus untuk yang masing-masing ya. Oke. Untuk Nadia, kan Nadia kan memilih program unggulan inovasinya di BK On Air gitu. Saya juga udah jelaskan gitu sama
kenapa kok di BKNR? Nah, menurutmu kira-kira setelah ini apakah nggak ada inovasi lain di broker yang lain gitu selain di BKNR ini? Nah, kenapa kok mengambilnya yang BKNR bukan yang program kerja mungkin yang lebih banyak melibatkan mahasiswa secara offline gitu, secara langsung gitu? Mungkin contohnya ya udah ada counseling fest itu mungkin salah satu contohnya gitu yang dekat dengan kita gitu, dengan mahasiswa umum. Dan disclaimer teman-teman, nggak ada hima non hima, yang ada pengurus dan anggota gitu. Kemudian oke, untuk Mas Nadia, gimana sih cara, mungkin juga untuk keduanya ya, karena dua-duanya pasti ada aspirasi di dalam setiap visi misinya gitu. Nah, kira-kira dari kalian, menurut kalian evaluasi apa sih yang harus diperbaiki dari mungkin galangan aspirasi di tahun ini? Apa yang pengen kalian wujudkan? Oke. Mungkin itu. Terus untuk Salma, oke, untuk yang wadah pengembangan potensi Kak, karena visi dari Salma ini ya menurutku belum yang konkret banget, tapi ya enggak yang ya pokoknya udah seperti ini gitu. Cuman aku butuh contoh yang nyata gitu untuk nomor 3 menjadi pengembangan potensi mahasiswa. Terus kira-kira yang pengen ini untuk keduanya yang pengen kalian bawa di periode kali ini tuh yang seperti apa? Misal di periode sebelumnya aspirasinya ditekankan banget nih, digencarkan banget nih. Terus di periode yang beda apa? Ya intinya kan setiap periode ada budayanya masing-masing yang pengen ditonjolkan tuh apa. Nah, kira-kira di teman-teman apa sih yang pengen kalian tonjolkan dari periode kalian gitu? Ya mungkin itu bisa dilihat dari evaluasi yang kalian lihat sendiri secara nyata. Oke, itu. Terus satu lagi ya, misal ada case nih, ada contoh kasus ketuanya tuh udah semangat banget, udah pontang-panting lah sana kemari itu, cuman pengurusnya itu nggak konsekuen dengan apa yang diambil di awal, mungkin di awal masa jabatan gitu. Nah, kira-kira bagaimana responmu terhadap hal tersebut? Dan kan itu kan sangat mungkin mengganggu jalannya visi dan misi yang telah kamu tulis di sini ketika uji publik yang kamu bawa gitu. Nah, kira-kira gimana responmu dan apa yang ingin kamu lakukan terhadap hal tersebut? Seperti itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari panelis. Saya tanyakan kepada kedua calon, mau dijawab langsung atau dipikir terlebih dahulu? Dipikir terlebih dahulu. Saya berikan waktu 2 menit untuk 1 menit untuk berpikir terlebih dahulu.
Baik, waktu Anda sudah habis. Saya persilakan untuk calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk pertanyaan dari panelis kedua. Waktu menjawab Anda 7 menit. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fatah atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dari pertanyaan satu terlebih dahulu. Apakah saya sudah mengetahui tupoksi menjadi kahim dan apa sih yang sudah saya siapkan? Sejujurnya, saya belum tahu secara detail apa saja tupoksi untuk menjadi kahim. Tetapi sebelumnya itu saya sudah pernah bertanya-tanya pada Mbak Firda, sepertinya kayak apa sih Mbak? Jadi kahim itu sepertinya kayak tugasnya ngapain sih Mbak? Itu sebenarnya sudah saya tanyakan, tapi juga belum saya tanyakan secara detail gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua itu apa yang kurang dari Hima di periode sebelumnya? Mungkin masih sama dengan jawaban saya yang sebelumnya itu tentang kekeluargaan. Nah, saya merasa di Hima ini masih kurang keluargaannya dan evaluasi selanjutnya mungkin saya rasakan itu tentang aspirasi dari mahasiswanya. Mungkin saya merasa aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu masih kurang dan sepertinya walaupun sudah disampaikan setiap 1 bulan sekali atau disampaikan secara berkala, itu tuh masih banyak mahasiswa yang tidak mengisi ataupun mahasiswa yang tidak memberikan aspirasinya. Nah, cara apa yang harus saya upayakan itu mungkin bisa lebih meningkatkan dari mahasiswanya, seperti mungkin tidak hanya ditanyakan secara, mungkin tidak hanya mahasiswa itu tidak hanya mengisi secara online maupun offline, mungkin bisa langsung disampaikan kepada pengurus ataupun teman sebayanya mungkin. Nah, itu evaluasi yang saya rasakan di Hima. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk mahasiswa yang kurang aktif di proker itu bagaimana cara saya mendapatkan agar mereka itu mau gitu berkontribusi dalam Hima. Nah, seperti yang dilihat mungkin ada beberapa proker yang seperti kekurangan volunteer begitu. Nah, itu mungkin apa yang membuat kurangnya volunteer, mungkin dari pengurus kurangnya seperti menyebarkan informasi. Nah, sehingga mungkin di periode selanjutnya mungkin saya akan lebih sering-sering ataupun lebih menekankan informasi kepada mahasiswa. Mungkin kan mahasiswa itu jarang buka WhatsApp gitu ya, ataupun jarang buka grup. Nah, mungkin itu bisa langsung disampaikan lewat kelas per kelas gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara membangun hubungan yang nyata dengan mahasiswa ataupun supporter dan pihak-pihak lainnya. Nah, mungkin untuk saya sendiri, saya kan belum tahu pasti tentang kayak supporteran gitu-gitu. Maksudnya kayak saya belum pernah berinteraksi secara langsung gitu. Walaupun untuk supporteran kemarin yang di OC itu sudah saya sempat datang. Nah, yang datang itu rata-rata ya hanya anak-anak kelas dan sepertinya adik-adik tingkat itu masih belum tahu dan belum tahu informasinya gitu. Nah, mungkin dari pengurus mungkin bisa lebih ditekankan informasi pada adik tingkat untuk acara-acara seperti OC ataupun acara-acara seperti fakultas gitu, agar nantinya tuh mahasiswa tidak hanya angkatan 24 ataupun 23, 22 saja yang tahu, tapi angkatan 25 dan 26 mungkin nantinya juga harus lebih peka terhadap informasi yang ada gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, periode saya itu mau dibawa kemana sih? Sejujurnya untuk periode yang saya inginkan untuk periode saya itu yaitu tadi membangun kekeluargaan, karena saya sangat merasa kekeluargaan itu sangat berpengaruh kepada kinerja di Hima. Apalagi jika dalam kepengurusan itu hanya ada profesionalitas, itu sungguh sangat kurang. Nanti akan adanya egois atau tidak mau mendengarkan satu sama lain. Nah, nanti itu akan sangat berujung fatal, sehingga kita harus benar-benar menumbuhkan rasa kekeluargaan agar setiap
anggotanya itu merasakan kenyamanan di periode ini, begitu. Lalu untuk pertanyaan misi yang ketiga, apa langkah nyata untuk wadah pengembangan potensi mahasiswa? Mungkin langkah nyatanya itu mengembangkan proker-proker yang ada, seperti tadi Pedera kan seperti pelatihan gitu. Nah, mungkin setelah pelatihan itu bisa dilanjutkan dengan perlombaan gitu. Lalu ada GCNC. Nah, untuk GCNC ini mungkin bisa lebih dikembangkan, seperti yang bisa dilihat kemarin di GCNC ini, dari prodi kita sendiri itu tuh maksudnya masih kurang peminat gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa lebih mengajak ke mahasiswanya itu untuk ayo ikut gitu, agar itu mendapatkan pengalaman dan juga experience yang baru gitu. Lalu ada juga seperti program kerja di Soundfest. Nah, itu kan juga mengembangkan bakat minat. Nah, itu juga mungkin bisa dikembangkan lebih lagi. Mungkin tidak hanya per kelas mengirimkan satu ataupun per angkatan satu gitu, mungkin bisa ditambahkan seperti siapa yang mau ikut untuk nama pribadi itu bisa diajang lombakan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjawaban dari nomor urut 2. Saya persilakan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 7 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Fata, mungkin izin menjawab dulu untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tupoksi kayu secara langsung dan sudah menyiapkan apa saja. Sebenarnya kalau untuk tupoksi secara langsung saya juga belum secara menyeluruh tahu, namun yang mungkin saya lihat, yang saya sadari juga bahwa menjadi ketua hima itu tidak hanya mengetuai saya sebagai pengurus saja, tidak mengetuai divisi-divisi saja, tapi saya juga harus ibaratnya menjadi ketua gitu untuk seluruh mahasiswa yang masih aktif dalam mahasiswa PPB FIP itu sendiri. Jadi ya pasti kalau untuk menyiapkan apa saja, setiap orang pasti kalau ditanya siap atau nggak siap, pasti jawabannya nggak siap. Tapi di sini saya akan mengusahakan untuk menyiapkan itu. Untuk pertanyaan yang kedua, masih kurang terkait gimana yang sekarang dan apa mungkin langkahnya gitu. Nah, kalau untuk saya rasa sekarang mungkin yang tadi disampaikan oleh Salma, kalau dia merasa masih kurang kekeluargaannya. Dan sebenarnya terbalik juga dengan saya, saya tuh merasa bahwa hima sekarang itu tuh sudah lumayan bisa untuk kita tuh saling tidak canggung satu sama lain. Terutama saya sendiri, saya merasakan di dalam divisi saya sendiri. Saya merasa di divisi saya sendiri itu sudah bondingnya itu sudah sangat oke gitu. Kita bisa tanpa kita kayak enggak ada gap gitu loh. Saya merasa, tapi yang saya tekankan, kok kenapa itu tuh bisa cuma di divisi saya sendiri gitu loh, nggak dirasakan sama divisi-divisi lain. Itu mungkin yang bisa kita tingkatkan, memberikan penguatan kepada kakak-kakaknya nanti, terutama dengan angkatan 24 yang bisa memberikan, ya kamu nggak bisa kayak angkatan sebelumnya, kamu harus gimana caranya, kok kamu ingin bisa bonding sama adikmu, ya harus kamu yang berkorban untuk membondingkan itu gitu loh. Karena saya rasa bonding itu tuh bisa dikembangkan gitu loh, tidak ada alasan saya nggak cocok, dan itu bisa dikuatkan dengan itu. Itu tadi karena saya merasa mungkin dari divisi saya sendiri sudah kuat, kok bisa cuma divisi saya sendiri, kenapa kok yang lain nggak, padahal kita berkembang dalam satu tempat yang sama seperti itu. Lalu untuk mahasiswa yang kurang aktif gitu dalam kegiatan, pastinya saya rasa kalau dengan kita yang sudah dari pengurus sendiri, mungkin dari pengurusnya sendiri atau mungkin dari panitia proker yang sudah ibaratnya sudah mempersiapkan sekali gitu terkait prokernya, mungkin ya itu tadi bisa diajak secara personal. Dengan mungkin yang kita tahu kalau misalnya dengan informasi saja atau dengan pamflet itu mungkin kurang ya menggaet, tapi kan kita juga bisa secara personal. Mungkin dengan kita sendiri yang saya rasa juga anak-anak hima itu tuh tugas seperti itu
tidak hanya sebagai tugas ketua hima aja, tapi juga sebagai pengurus hima. Karena pengurus hima kan juga pasti banyak tuh teman-temannya, dan ada juga yang memang dia tuh apa yang kayak banyak gitu loh lingkup pertemanannya. Dan dari situ kan bisa diajak secara personal. Dan kita ketahui juga aja dengan adanya kayak oprek atau apa tuh kan pasti karena pengen ikut temennya gitu. Dari saya rasa dengan cara personal itu menurut saya efektif gitu. Nah lalu untuk gimana hubungan yang nyata, mungkin contohnya kayak dengan supporter dan sebagainya. Sebenarnya itu jelas salah satu jadi alasan saya yang mungkin masih saya takuti juga ya, karena saya rasa juga mungkin saya juga masih kurang nyaman dengan hal seperti itu gitu, kayak masih kurang bisa aware gitu. Tapi saya rasa dengan pengurus hima sindika juga sudah ada topoksinya terkait itu. Kita tahu dari divisi proses. Dan saya rasa, saya lihat juga sejauh ini divisi proses itu juga sudah menyiapkan terkait hal itu. Dan ada juga evaluasi yang mungkin yang sudah ada sebelumnya. Nah dari situ kan pastinya saya itu kan tidak sendiri, dan pastinya saya bisa didampingi oleh atau mungkin juga ditemani dengan orang yang mungkin atau divisi yang memang oke gitu loh dengan itu gitu. Jadi ya saya rasa itu saya tidak sendirian gitu, walaupun saya di sini belum siap, tapi saya yakin dengan ada teman-teman yang saya yang bisa kita ajak diskusi itu juga bisa lebih mendekatkan gitu. Nah kita juga tahu bahwa ada terkait Gelora Hima itu kan jadi salah satu ajang atau menjadi salah satu tempat yang itu kan bisa menjadikan kita tuh dekat gitu loh dengan mahasiswa PPB gitu. Terus untuk evaluasi yang harus dikembangkan terkait aspirasi. Oke, mungkin kalau aspirasi kan kita udah tahu bahwa dari Mbak Frida sendiri atau dari periode sebelumnya kan sudah sering memberikan gitu. Nah kalau misalnya evaluasinya apa yang perlu dikembangkan, ya kita memberikan pengertian dulu terhadap anaknya. Kalian tuh boleh loh, kalau misalnya memang tidak kalian merasa kurang atau merasa kurang itu tuh boleh sekali. Jadi kayak lebih ke pengertian terhadap mahasiswanya itu. Dan pengertiannya apa? Ya dari personal itu tadi, dengan kamu boleh memberikan aspirasi ini. Toh buktinya juga dari saya rasa mungkin saya juga pernah memberikan aspirasi sendiri terhadap Mbak Frida, dan saya rasa itu juga bisa secara personal, tidak harus dengan menggunakan Google Form atau lain sebagainya gitu. Jadi ya oke ada platformnya, tapi ya itu oke kita menggunakan secara langsung, secara personal, ngobrol secara langsung itu juga nggak apa-apa gitu. Nah untuk periode ini mau dibawa kemana dan apa yang ditonjolkan. Dan sebenarnya ini saya juga masih sama dengan Salma bahwa kalau periode ini menurut saya lebih ditonjolkan terkait gimana kita membonding satu sama lain itu tadi. Karena saya rasa masih banyak mahasiswa PPB itu yang masih mengunderestimate hima PPB FIP itu sendiri. Nah makanya itu kan sangat berdampak juga dengan kayak oprek-oprek yang masih sepi gitu loh. Makanya dengan hal itu ya kita dari bondingannya kita yang bisa memberikan vibes yang bagus gitu loh untuk hima PPB gitu. Nah kalau untuk pertanyaan yang tidak konsekuen dengan kegiatan sedangkan pengurusnya ketuanya udah excited gitu. Nah itu tadi kita balik lagi dengan bondingan kita satu sama lain gitu. Oke, pasti kita sadar bahwa selama satu periode pasti ada rasanya kita tuh kayak udah capek, kita udah sumpah lah ibarat itu pasti ada. Nah itu makanya dengan adanya banyak orang, mungkin kita juga tahu ada terkait jaga internal dan lain sebagainya, itu kan jadi wadah kita saling satu menguatkan satu sama lain gitu kan. Dan kita tahu bahwa mungkin saya sendiri kemarin saya membawa PLN masih sadar bahwa banyak gitu yang seperti itu, tapi ya itu sudah dinamikanya, mau dihapuskan juga tetap tidak bisa, mau kita hilangkan juga tetap nggak bisa gitu. Tetap itu apa ya, natural gitu, ada di setiap dinamika, dan itu pasti. Nah itu kita sendiri gimana bisa harus ngebondingnya itu tuh gimana, dan lalu apakah inovasi lain terhadap proker gitu kok malah BK on air gitu. Dan saya rasa karena BK on air sendiri itu kan ibaratnya mendasar gitu loh, lebih terkait publikasi. Nah karena itu kan di IG live ya, karena jadi kayak lebih kayak mungkin bisa terlihat gitu loh dari followers yang hima PPB. Nah kenapa kok nggak inovasi lain yang lebih melibatkan mahasiswa gitu. Dan sebenarnya itu bisa oke aja, karena saya sendiri kan juga belum berdiskusi secara langsung gitu loh sama pengurus yang memang sudah besok udah fix gitu. Nah itu kan bisa menjadi saya wadah besok kalau ngobrol terkait inovasi proker apa yang mungkin bisa kita kembangkan, itu oke aja gitu, masih bisa diinformasikan gitu. Nah mungkin juga lebih ini lagi, saya di hima itu saya lebih pengen kayak terkait publikasi, karena terkait juga dengan oprek-oprek yang masih sepi, jadi meningkatkan publikasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua calon. Saya kembali kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari setiap calon. Waktu Anda untuk menanggapi 3 menit. Dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilahkan. Oke, nampaknya tadi aku mendengar banyak jawaban ya yang sudah kalian jawab dengan sepenuh hati itu, sampai
agak terharu gitu. It's okay. Jadi kan kalian kan di HIMA ya memang dengan hati gitu loh, nggak yang karena disuruh atau seperti apa gitu. Nah mungkin aku pengen ini deh tanya lagi, mungkin ini untuk sebenarnya menjadi ketua HIMA ini teman-teman udah buka ADRT atau GBHK belum sih, dan lihat gimana seluk-beluk atau peraturan-peraturan tertulis yang ada di HIMA itu. Kemudian nah di GBHK kan kita punya BSO Gema Paranada. Nah kira-kira Gema Paranada ini kan semakin lama kan semakin berangsur kurang gitu minatnya. Nah dari kalian seperti apa atau gimana sih cara kalian untuk bangun minat itu, atau apa hal yang pengen kalian lakukan untuk itu gitu terkait dengan Gembar itu, karena Gembar ini kan nanti bertanggung jawab langsung di bawah ketua HIMA. Jadi ya itu tanggung jawab kalian ketika di akhir periode seperti itu. Nah terus dari kalian kira-kira kan ini kan mungkin masing-masing ada visi-misinya tentang kerelevanan program kerja di HIMA gitu. Nah kira-kira ada nggak sih program kerja yang menurutmu tahun ini belum relevan, dan apakah akan kalian hapus ataukah kalian ganti ataukah seperti apa? Terus yang terakhir nih, kan tadi kan kalau ditanya kesiapan kalian sama-sama ya, kalau ditanya siap nggak siap pasti ada belum siapnya, tapi kan itu ada pasti ada hal-hal yang kalian siapkan gitu. Nah kira-kira kesiapan itu kalau di rate dari 1 sampai 100% lah, nah itu masuk ke persenan keberapa? Oke, mungkin itu aja dari aku. Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung ditanggapi atau dipikir terlebih dahulu? Dipikir terlebih dahulu. Waktu Anda sampai 1 menit untuk berpikir. Baik, waktu Anda sudah habis. Saya persilakan untuk calon nomor urut 1 menjawab tanggapan dari panelis kedua. Waktu Anda 3 menit untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Baik, menjawab pertanyaan dari Mas Papa terkait mungkin membaca terkait ADRT atau GBHK gitu ya Mas. Mungkin secara waktu ini sebenarnya saya juga belum untuk membaca secara detail seperti apa. Namun itu pasti bakal saya baca lagi terkait hal itu. Itu yang pertama belum. Yang kedua terkait BSO, karena itu sendiri jadi yang menanggung jawabnya adalah langsung Kahim gitu. Karena kita tahu mungkin yang sudah ada di periode kita sebelumnya, yang mungkin memang itu BSO itu kurang adanya minat itu. Tapi kita balik lagi dalam
dalam proker kita kan juga ada terkait menjaring prestasi gitu ya, itu yang diwadahi oleh Polses gitu. Jadi mungkin dari situ kita bisa tahu perkiraan siapa yang memang itu berkesempatan dijadikan sebuah badan semi otonom gitu. Dan mungkin saya juga sudah sempat dikasih tahu kalau bahwa sebenarnya itu kalau BSO tidak hanya mungkin kayak kemarin kan terkait paduan suara, ya kan sebenarnya kan tidak harus fokus untuk paduan suara itu saja, mungkin bisa yang lain sebagainya. Itu balik lagi dari yang saya rasa dari penjaringan itu dan penjaringan itu. Nah kedua, pertanyaan yang ketiga itu adalah relevan terkait proker yang relevan, apakah ada yang ingin dihapus. Nah kalau menurut saya memang ada beberapa proker yang memang itu tuh kurang relevan itu sebenarnya. Contohnya seperti dari divisi PWI ya, yaitu Pedera. Saya rasa itu sebenarnya Pedera itu tuh masih basic gitu loh yang disampaikan, yaitu adalah kanvas. Dan saya rasa tuh di sini tuh malah banyak lebih oke gitu loh, maksudnya dari workshop itu kayak misalnya materi itu malah udah lebih yang pada tahu gitu loh dibanding yang kita berikan kemarin. Nah mungkin ini masih saya diskusikan kembali gitu loh kepada teman-teman. Kira-kira tuh Pedera ini akan dihapuskan atau mungkin Pedera ini akan diinovasikan gitu loh. Nah itu kan masih bisa jadi kita pertimbangkan lagi. Nah kalau untuk kesiapan yang menjadi kahim itu sebenarnya tuh sampai sekarang saya masih denial sekali dengan ini, tapi saya rasa ini juga sebagai sudah menjadi tanggung jawab saya udah duduk di sini juga, saya uji publik udah jadi tanggung jawab saya. Dan sejauh ini untuk rating lah ibaratnya saya masih 40% dan 60%-nya saya masih perlu diyakinkan. Tapi jika misalnya nanti dari suara teman-teman semuanya untuk memilih saya, ya saya yang usahakan, saya siapkan dengan tanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda sudah mulai berbicara. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Fata atas tanggapannya. Saya izin menjawab dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Apakah sudah membuka ADRT dan GBHK? Jujurnya sama seperti Nadia, saya belum membuka ADRT dan GBHK ataupun membacanya secara detail begitu. Tetapi di periode sebelumnya kebetulan saya menjadi PJ pimpinan sidang, yang dimana saya juga ikut berkontribusi untuk menotulensi, sehingga saya juga sedikit tahu tentang apa peraturan-peraturan yang ada di HIMA begitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk BSO, bagaimana cara untuk membangun minat mahasiswa untuk gabung begitu ke BSO. Nah, seperti yang dilihat, sepertinya memang dari BSO ini masih kurang peminatnya. Tetapi kita bisa lihat untuk yang contohnya seperti yang camp gitu, itu kan peminatnya lumayan banyak dan menurut saya bisa gitu. Mungkin banyak ya anak HIMA yang ikut dalam camp tersebut. Nah mungkin bisa diberitahu kalau ini loh di Prodi juga ada, kamu bisa daftar, dan itu mungkin bisa lebih seperti menyatukan HIMA yang lebih, agar HIMA itu bisa menjadi yang lebih satu gitu. Karena ya kalau misal memang sih di camp kan misal di berbagai prodi ya, tetapi di HIMA kan juga bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Lalu untuk proker yang di tahun sebelumnya apakah ada yang tidak relevan? Menurut saya mungkin sudah relevan. Dan untuk apakah ada proker yang ingin dihapus atau diganti, mungkin untuk saat ini saya tidak bisa memutuskan apakah ada proker yang ingin saya hapus atau diganti, karena itu juga tidak hanya suatu keputusan dari saya sendiri, saya juga harus mempertimbangkan dari suara dari pengurus HIMA yang lain gitu. Nah untuk rating kesiapan saya menjadi ketua HIMA, sebenarnya saya juga sama seperti Nadia. Sebetulnya saya siap tidak siap untuk menjadi ketua HIMA, tapi memang sudah dipilih oleh teman-teman dan teman-teman sudah mempercayakan kepada saya, jadi mau nggak mau saya juga harus siap. Mungkin rating yang bisa saya berikan ya 50-50 begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada panelis. Tanggapan terakhir ini adalah tanggapan pernyataan. Waktu Anda 3 menit untuk memberikan pernyataan kepada 2 calon di depan.
Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman calon Ketua Hima 2026. Kalian keren dan luar biasa udah sampai sejauh ini. Boleh minta tepuk tangan teman-teman? Harapannya untuk bagi siapapun yang terpilih ataupun ya yang terpilih di ADART, di BHK dibaca pun juga nggak hanya dibaca, dipahami, karena itu ada alur mungkin ya logika gimana kita menjalankan organisasi itu dan nggak boleh keluar dari situ. Terus jadi ketua Hima, mungkin teman-teman kalau misal sulit untuk bergabung dengan orang lain, menurutku kamu jadi pemimpin, kamu harus genuine, jadi diri sendiri aja. Ya misal ada hal lain yang kamu gak bisa menyampaikan secara langsung ke siapapun, mungkin kamu minta tolong ke mungkin sekjen kamu atau yang lain gitu, ketika itu melukai orang lain kayak gitu. Terus dalam organisasi pasti dinamika ada, naik turun ada, pasang surut ada, yo, dan kadang apa yang kita rencanakan gak sesuai dengan realita itu. Nah, mungkin kalau kata Mas Farid Stevi, berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa. Mungkin itu aja teman-teman, semangat. Pokoknya let it flow aja, gak usah yang dibawa berat banget, karena ya itu mungkin udah jadi takdir kalian gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki uji publik sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab dengan audiens. Sebelumnya saya bacakan dulu tata tertib untuk tanya jawab audiens. Pertama, dalam satu termin pertanyaan berisi 3 penanya tercepat. 2, setiap penanya hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk bertanya dan 1 kali untuk menanggapi dalam bentuk pernyataan. 3, masing-masing penanya akan diberikan waktu 3 menit untuk bertanya, lalu calon akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Bila terdapat tanggapan dari audiens penanya, maka akan diberikan waktu 1 menit 30 detik. Jadi hanya diberikan 1 kali kesempatan bertanya. 4, setelah dipersilakan oleh moderator, audiens harap menyebutkan identitas berupa nama dan prodi. 5, pertanyaan yang diajukan oleh audiens ditujukan untuk 2 calon. Baik, langsung saja. Bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan. 1, 2, kurang 1 lagi. Oke, silakan untuk penyedia KPU. Silakan Mbak yang baju warna pink terlebih dahulu. Waktu Anda bertanya 3 menit. Sebutkan nama dan prodi Anda terlebih dahulu. Waktu dimulai ketika Anda sudah mulai bicara. Saya persilahkan. Baik, saya Angkatan Mayores Nisa dari mahasiswa BK Angkatan 2023. Saya ingin tanya untuk kedua kandidat. Dalam organisasi itu kan kuncinya komunikasi. Nah, menurut dua kandidat, komunikasi yang baik dalam organisasi itu yang seperti apa? Baik di luar pengurus maupun di dalam pengurus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kedua calon, mau dipilih langsung jawab.